Ya kita lanjut ya, Bro Umbro. Siap. Bro Umbro kan eh, berapa bulan terakhir inilah mencuat kembali Ya, sejak Januari. sejak Januari Saya lah ingat ya awal persis. tahun. Dan memang eskalasinya cukup meninggi lah ya. Akhirnya menjadi sorotan di mana-mana ini. Sebetulnya dari kacamata Flobamora, apa yang terjadi sebetulnya sih? Karena terhadap kasus-kasus itu ya, kami sih tidak memvonis atau menjustifikasi ya. Tapi mungkin dari Flobamora yang kita anggap, kami beranggapan suka tidak suka, mau nggak mau ketarik-tarik ini kan jadinya. Tapi sebetulnya bagaimana sih kejiwaannya Flobamora ini gitu ya? Apa yang ingin sampaikan, Bu? Menyikapi kasus-kasus ini yang ada ya, saya ingat persis itu sejak 31 Desember. Ya, 31 Desember, lalu terus sampai sekarang sempat mereda, lalu beberapa hari yang lalu ini naik lagi. Pertama, sebagai organisasi paguyuban, tentu kami prihatin dan juga merasa dirugikan. Merasa dirugikan? Iya dong. Karena dengan kejadian-kejadian oleh segelintir oknum, oleh segelintir orang ini, dampaknya kan ke masyarakat yang lebih luas, khususnya perantau-perantau asal NTT, khususnya warga Bali asal NTT. Kenapa? Jadi ya berapa orang sih yang buat kasus-kasus ini? Gitu. Warga saya ada 11.000. 11.000 ini hari ini ikut menerima stigma buruknya kan. Padahal yang kalau kita hitung yang buat kasus mungkin 100 nggak sampai itu kan. Ya 100-200 orang mungkin maksimal gitu kan. Tapi kan ada ribuan orang yang hari ini ikut terdampak. Ada ratusan adik-adik mahasiswa saya yang hari ini kesusahan cari kos. Gitu. Jadi dampaknya ini sangat besar dan kita juga merasa dirugikan. Tapi kita juga sebagai organisasi tidak hanya diam. Jadi sejak Februari saya sudah menugaskan Ketua 3 Martin Rowakasedu untuk keliling. Karena setiap kasus ini awalnya biasanya dari bedeng-bedeng proyek, anak-anak di bedeng-bedeng proyek yang terpengaruh oleh alkohol. Oke, tapi sebelum masuk ke sana, Bro, mereka ini siapa? Segelintir itu tuh potretnya sebetulnya apa? Kan ini kan pasti ada pendekatan, kalau secara keluarga pasti lebih paham lah daripada kita di sini. Itu apa yang bisa dijelaskan? Siapa sih mereka ini? Iya. Jadi tadi si Ketua 3 saya, Pak Martin Lowakasedu ini sudah keliling dari bedeng ke bedeng. Hari ini dia sudah mengumpulkan kurang lebih 1.000 KTP. Di foto ya. 1.000 KTP orang-orang di bedeng-bedeng proyek itu. Jadi mereka yang tadi yang saya bilang bahwa mereka warga musiman datang di Bali bekerja di Bali. Dan berarti ini fake bukan yang 11.000 tadi ya? Bukan, ini di luar. Dan bisa dicek. Dan hari ini kita buka di website flobamorabali.info, itu di bawah ada cek status keanggotaan. Jadi kalau ada oknum atau perantau asal NTT yang berurusan dengan polisi, ya karena aksi-aksinya, itu polisi bisa langsung cek. Nanti akan kelihatan itu warga kita atau bukan. Nah kalau warga kita, silakan kami ditelepon, dihubungi, nanti saya akan kirim pengurus yang unit yang bersangkutan dengan beliau gitu kan. Tapi kalau misalnya bukan anggota kita ya berarti dia bertanggung jawab dengan aksi dan dirinya sendiri secara kan pribadi. begitu, secara pribadi. Baik. Will, lanjut. Ya. Siapa mereka ini? Bagaimana? Nah, mereka ini kalau kita bisa bilang adalah pekerja-pekerja yang datang dari Sumbar. Gitu ya. Jadi informasi yang kami dapat, mereka ini direkrut oleh pemilik proyek atau oleh mandor untuk bekerja di proyek-proyek di Bali. Kemudian biasanya setelah proyek selesai, mereka tidak pulang lagi. Mereka mencari proyek-proyek berikutnya. Gitu. Ada juga yang pulang, tapi berapa lama kemudian dia datang lagi karena ada undangan lagi kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, mereka ini datang memang tanpa skill atau keterampilan yang cukup, karena mereka di sini cuma pekerja kasar kan, tanpa skill dan pengetahuan yang cukup. Dan yang lebih menjadi catatan kita bersama adalah mereka ini tidak tahu bagaimana hidup di Bali, menyambut beraya di Bali. Ini problemnya. Sehingga sebetulnya menurut saya harus mereka tidak hanya bekerja, tapi juga diajarkan bagaimana, atau dibina lah, bagaimana hidup yang baik di Bali ini. Saya rasa itu. Oke. Jadi tadi kan berat ada yang merekrut ya, istilahnya mencari pekerja-pekerja
buruh atau Ya, pekerja- buruh kasal atau dari- buruh. Itu siapa mereka ini? Kalau bahasa kita kan mandor lah boleh dikatakan. Mereka ini orang sana atau siapapun yang bisa merekrut langsung? Siapapun bisa dari mana. Oh, Bahkan orang Sumba setahu saya jarang, ada juga 1-2. Tetapi lebih banyak tentu yang dari daerah lain, mandor. Ya dari sini lah, oke. yang punya proyek di sini. Nanti mungkin Kompas TV bisa keliling aja dari melakukan investigasi ke proyek-proyek kan. Oh, jadi mereka ini direkrut oleh secara pribadi, boleh dikatakan ya, oleh orang yang membutuhkan pekerjaan itu, kemudian mereka hunting langsung, dibawa langsung ke sini. Biasanya Prosesnya, potretnya kan? Di sini kan ada proyek ya, ada banyak pembangunan Betul. ini yang butuh Ya. tenaga kerja. Nah, ada mandor-mandor yang butuh tenaga kerja Harian ini. yang notabene juga tenaga kerja murah ini, gitu kan. Lalu bagaimana mereka direkrut? Biasanya lewat saudara-saudaranya yang sudah ada di situ. Yang duluan. Ya, yang duluan. Nanti dia akan panggil saudara-saudaranya yang lain, gitu. Tinggal difasilitasi bagaimana bisa sampai ke sini, gitu. Memang mereka tidak ke sana kelihatannya, tapi lewat saudara-saudaranya yang sudah ada di sini. Lalu ada beberapa juga yang di sini, yang mandor-mandor yang ada di Bali ini bilang bahwa, oh enggak, kita enggak rekrut, mereka datang sendiri kok ke tempat kita. Nah, berarti itu dia sudah selesai di proyek lain, tidak dipulangkan kembali, tapi dilepas kemudian dia mencari proyek-proyek baru, kan begitu. Baik, baik. Oke. Nah, kalau kemarin misalnya kan apa yang dilakukan oleh Flow Blamora kan apa ya? Kalau saya nggak tahu kewajiban atau tidak kewajiban, tapi kalau kita melihat runtut tadi sebetulnya kehadiran dari organisasi ini atau ikatan ini adalah mereka yang ada di sini kemudian guyup. Gitu. Tapi ini kan boleh dikatakan tadi ada faktor yang keempat, mereka ini kalau sekarang pemikiran saya mereka datang tanpa sepengetahuan Flow Blamora. Ya. Tidak terdaftar lah, tidak terdata lah oleh Flow Blamora. Kemudian akhirnya bermasalah, mencuat, mau tidak mau ketarik kan. Gitu ya, Bro? Pasti gitu Pasti. Dan kami punya keinginan untuk membina mereka dan menjadikan mereka anggota kita. Itu tetap ada keinginan itu. Jadi kami juga tidak ingin lepas tangan. Iya, iya. Karena bagaimanapun mereka adalah adik-adik kita dari NTT kan. Iya, 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 iya. Tapi kalau mereka ini memang memang sekolah, tidak sekolah, atau memang bagaimana sih ininya? Oh, ini anak-anak putus Bagaimana? sekolah, itu saya pastikan. Nah, jadi kalau kita Gimana, bicaranya ke situ, memang ada beberapa daerah, saya tidak ingin sebutkan spesifik. Oke. Ada beberapa daerah di NTT itu yang dulunya sekolah-sekolah itu bisa dibilang lambat dibangun. Jadi banyak yang angkatan saya sekarang, saya umur 39, itu yang tidak sekolah. Karena sekolahnya tidak ada waktu Tidak. itu. Ya kita semua tahu bahwa awal-awal pembangunan Indonesia ini kan Jawa sentris, Jakarta sentris, atau Indonesia Timur cenderung Tertinggal. tertinggal. Nah, mereka lah hari ini generasi muda kita yang mengejar ketertinggalan itu. Kemudian hari ini saya bisa tegaskan juga dan bisa pastikan bahwa hari ini kita sedang memanen kegagalan kita melakukan pemerataan pembangunan. Baik itu dari ekonomi akan imbasnya ke pendidikan, dari pendidikan imbasnya akan ke kesehatan dan lain-lain. Kita Flow Blamora sebetulnya secara paguyuban ini kan punya keterbatasan. Artinya dari masalah yang kompleks, ini kan hanya ujungnya yang kita lihat. Tapi di belakang ini kan ada soal ekonomi, ada soal pendidikan, dan lain-lain. Gitu. Ada soal juga kegagalan pemerintah lokalnya membuka lapangan kerja. Ya kan? Jangan pemerintah lokalnya merasa dia tidak punya masalah. Justru masalah utamanya ada pada dia nih. Dia tidak mampu membuka lapangan kerja. Sehingga orang-orang mencari lapangan kerja di luar daerahnya. Ya kan, datang ke sini. Karena memang Denpasar ini adalah salah satu kota yang paling dekat untuk dia datang. Dia kota besar ya maksudnya. Iya, iya. Dia cukup naik kapal laut, dia 2 hari udah sampai di Bali. Gitu kan. Jadi ada gula yang menarik untuk mereka datang. Iya, iya, iya. Nah ini menarik lagi nih. Kita akan mengerucut. Jadi akar permasalahan itu dari mana gitu kan? Betul. Nah, dan kemudian apa yang harus kita lakukan? Betul, Kan? setuju. Sebagai supaya ya bagaimanapun ini saudara kita. Mereka Iya. kalau bahas konsep kita sih, dimanapun orang butuh makan, mencari kehidupan yang lebih bagus. Di sebelah menarik ada metropolitan di sana, ada kota besar di sana, ya dia akan lari kesempatan kerja ada di sana, dia pasti akan loncat ke sana menjadi migran gitu kan. Kita tahan ya, Om Bro. Kita lanjutkan setelah ini. Saudara jangan kemana-mana.
kita akan lebih mengerucut lagi kemudian bagaimana kita supaya bisa menyelesaikan permasalahan ini. Siapa yang harus dilibatkan dan apa yang harus semestinya bisa kita lakukan. Jangan kemana-mana, dalam Sapa Redaksi On Location, kita lanjutkan setelah yang satu ini.